Berapa banyak pasien dinyatakan COVID setelah dibawa ke rumah diperiksa ternyata negatif. Jamaah yang sudah mulai muak dan bosan memakai masker, ternyata ada juga dokter yang bermain-main supaya bertambah anggaran. Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. UAS marah, salah besar menutup masjid. Melarang orang ke masjid, tapi di Ustadz Abdul Somad memberikan komentar terkait penutupan masjid. UAS terlihat marah, yaitu saat menyampaikan ceramah lewat khutbah Jumat kemarin, yaitu yang menyinggung aturan pemerintah, yaitu soal penutupan masjid dan tempat ibadah lainnya selama PPKM darurat. Bahkan, beliau juga membandingkan dengan tempat umum lainnya seperti mal yang tetap dibuka dan beroperasi. Sampai hari ini virus hanya baru masuk rongga mulut dan lubang hidung, maka tutuplah mulut, tutuplah hidung. Tangan bersalaman bersentuhan, kena air liur, air hidung, maka cucilah pakai hand sanitizer. Masih selamat insya Allah. Masih tetap sholat berjamaah, masih tetap jaga jarak, masih tetap menjaga diri. Tapi orang yang tidak mau ke masjid, melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit masbuk, lambat sampai masjid sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid, 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, umat dibuat paham, mengerti keadaan. Tak lupa, UAS juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jamaah yang sudah mulai muak dan bosan memakai masker ini bertanya, kapanlah kita agaknya berhenti pakai masker, bertutup-tutup mulut sampai sesak napas ini Pak Ustadz? Ustadz tak dapat menjawab. Dokter menjawab, insya Allah selesai vaksinasi nanti, maka kita sudah sehat semua, bisa pergi umroh lagi, bisa pergi sholat jamaah bertablik akbar mendengarkan pengajian ustadz, bisa bersilaturahim kongko-kongko, duduk-duduk minum kopi macam dulu. Yang penting mau disuntik insya Allah selesai. Tiba-tiba keluar headline, judul berita besar, sudah 2 kali vaksin tetap positif COVID. 15 Maret 2021, jpnn.com. Apa maknanya? Ternyata disuntik dia pagi, petang dia kena. Apa sebabnya? Karena virus COVID bermutasi. Dia berkembang biak, dia terus berkembang, dia tidak berhenti. Orang yang sudah vaksin, kata Pak Dokter, hanya menambah kekebalan tubuh, tapi untuk menangkis sama sekali tak ada yang menjamin. Berapa banyak dokter, kepala daerah sudah vaksin, kena juga. Lalu apakah lantas kita tidak vaksin? Yang meyakini bahwa vaksin itu dari babi, sampai kapanpun babi itu tetap haram. Memakan babi haram, pakai babi haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Kapan? Terjebak di dalam hutan, makanan tidak ada, pilihan cuma 2, babi atau mati. Tak boleh kita pilih mati, karena kata Allah, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan.
boleh memilih babi. Akhaffud dararain, kalau memang mudaratnya lebih ringan. Tidak ada paksaan. Berpendapat dengan pendapat sendiri akan menyesatkan. Maqaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang mau meminta pendapat orang lain, dan tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Ustadz Abdul Somad juga singgung bahwa kematian bukan berasal dari wabah virus corona, tapi itu semua kehendak Allah bagi umat Islam yang lewat pelantaran COVID atau virus corona. Galau, ngeri, cemas, setan menakut-nakuti kita. Maka bagaimana caranya? Orang yang berzikir mengingat Allah, memperbanyak bersolawat, maka insya Allah dijaga Allah pikirannya. Kalau sudah pikirannya terjaga, hatinya terpelihara. Kalau sudah hatinya terpelihara, imunnya kuat. Kenapa imunnya kuat? Karena imannya kuat. Kalau imunnya kuat, maka virus COVID tak akan dapat menyerangnya. Kenapa Ustadz mati? Kenapa Kiai mati? Kenapa Buya mati? Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tak akan mati sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya penuh. Andai orang yang kena COVID itu tidak kena COVID, dan dia duduk pagi minum teh, batuk dia, maka dia tetap akan mati juga. Kuatkan akidah. Tapi kita bukan Jabariyah. Jabariyah berserah kepada takdir, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak. Kalau tak mati kata Allah maka tak mati. Itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tetap berikhtiar, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tetap berinteraksi. Kena juga, berarti kita mesti mengamalkan rukun iman yang keenam, antu'mina billah, beriman kepada Allah, bil qadari khairihi wa syarrihi, dengan takdir baik dan takdir buruk. Banyak orang beranggapan karena sudah tua mati, beruban mati, sudah tua mati, lalu dia mengambil kesimpulan kalau tua mati. Kesimpulannya salah. Dari mana salah? Karena salah berpikir, salah bicara, salah beramal, salah bertindak. Mati tak menunggu tua, mati tak menunggu sakit. Berapa banyak bayi yang baru lahir sehat walafiat mati. Kalaulah dikatakan badan sehat membuat orang tak mati, coba hitung berapa banyak orang mati habis senam pagi, habis jogging mati. Kalaulah dikatakan mati menunggu tua, berapa banyak ulama muda, ustadz muda, artis muda, pejabat muda mati. Kematian milik Allah.